Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali hari ini kami ungkap untuk menuruti atau memenuhi pemikiran saya, yaitu menanggapi pendapat lain yang asli dari pemikiran saya bahwa konsep perkawinan itu mutatis mutandis. Jadi konsep mutatis mutandis itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa di dalam perkawinan itu ada aturan yang mengikat yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang menimbulkan dampak atau akibat dari suatu action yang jika salah satunya memaksakan kehendak, maka yang lainnya pun akan kesakitan. Jadi kalau ada yang memaksakan kehendak, maka ada yang terpaksa. Jadi yang lain ada terpaksa. Kalau namanya terpaksa itu sakit, Pak. Jadi dalam pemikiran saya, harusnya memang dituntut sama dengan yang lain. Berarti apakah bisa seperti saya itu memaksakan kehendak saya kepada istri saya? Tentu saya kan nggak bisa. Itu kan menang-menangan. Dia bisa memaksakan kehendaknya kepada saya tidak bisa memaksa kehendak saya ke dia. Sedangkan saya memiliki kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan di dalam membawa suatu konsekuensi apapun terhadap orang lain, baik itu suatu tindakan maupun perlakuan yang sama di depan hukum. Karena apa yang saya mau berbeda apa yang dia mau. Sehingga kita mampu memahami gaya berpikir masing-masing. Dan saya tidak bisa memahami orang lain berpikir yang belum tentu sama dengan pemikiran saya. Maka para yang berkepentingan itu lantas jangan disamakan atau gembleng atau digeneralisir bahwa saya berpikir begini ini tidak ada dasarnya, tidak ada persamaannya dengan orang lain. Saya kira orang-orang lain akan berpikir sama dengan saya. Kan semua statement saya itu kan pendapat yang menurut saya, yang sudah saya kemukakan secara hierarkis, terstruktur, tertuang di dalam suatu artikel, karya jurnalistik, literasi yang terukur dan ada bukunya. Dan ini menurut pemikiran saya, tanpa saya berniat untuk menjustifikasi atau menghakimi pemikiran orang lain di dalam tata kerja pikir, bahwa di luar pemikiran saya, di luar jangkauan pemikiran saya dalam perkara ini, artinya berada di luar kekuasaan saya. Jadi kalau di luar pemikiran saya tidak tahu ada berada di luar kekuasaan. Saya tidak tahu perihal apa yang sebenarnya yang menimpa saya. Sedang suatu peristiwa persekusi, eksekusi, keraman yang saya alami lagi-lagi menurut saya tidak tahu. Jadi sudah gamblang sebagian saya sampaikan yang saya tahu. Karena saya tidak tahu. Karena bukan pemikiran saya. Dan menurut saya tidak ada yang perlu saya sampaikan. Jadi itu menurut saya dan lagi-lagi menurut saya, maaf. Jadi nggak ada yang tahu suatu tujuan di dalam diri saya yang tidak saya perkarakan. Dalam perkara ini, mungkin kalau dinilai menurut orang lain yang tidak sependapat dengan saya, ya sekali lagi tidak sependapat dengan saya, maka itu dianggap permusuhan. Padahal itu perbedaan pendapat. Dan saya yakin kepolisian sangat objektif dan bijaksana memisah antara fakta dan opini. Di mana opini atau pemikiran itu tidak bisa menjadi dasar pijakan di dalam menentukan koridor hukum. Hukum itu fakta, bukan opini. Harus memisahkan mana fakta, mana opini. Dari fakta menjadi hukum, sedangkan opini menjadi point of view atau sudut pandang pemikiran.
yang menjadi dasar konstruksi bangunan di dasar-dasar hukum, dan itu menurut saya saja, bukan orang lain. Karena orang lain itu bukan saya, jadi berbeda peran memperlakukan orang lain dengan memperlakukan saya, karena entusiasme, empatisme, autentivitas, ya autentiknya pemikiran berbeda dengan perlakuan yang bukan orang lain. Analisis dari beberapa teori yang saya dapat, pertama bahwa adalah sangat menyakiti dan merugikan orang lain suatu perbuatan karena sengaja meninggalkan. Kemungkinan ada pasal-pasal lain yang fair jaring lainnya sebagai suatu kondisional dan cara yang sangat keras dan tegas. Yaitu satu, jarak yang terjaga, jarak emosional yang terjaga. Jadi kita sudah berhenti berdebat, berhenti menilai, berhenti menuntut, berhenti peduli, dan secara mental telah putus hubungan. Jadi tidak ada tuntutan. Opsi pasar selanjutnya adalah fakta. Tuntutan pasarnya fakta. Dia belum bekerja sama dengan orang lain pun, tetapi tidak sedang survei pasar. Dia tinggal diam saja untuk waktu yang cukup lama tanpa diketahui tempat tinggalnya, menutupi semua informasi, dan mengingkari semua kesepakatan. Ingkari semua kesepakatan dan janji-janjinya dengan kita, dengan mantan atau dengan teman atau dengan orang lain yang persis ini kelakuannya. Ini sebuah catatan kriminal. Yang kedua, berjalannya waktu tanpa mau melihat ke belakang. Ya, berjalannya waktu tanpa mau melihat ke belakang, tidak memberi kesempatan kedua, ketiga. Dan pada saat kita menyadari apa yang terjadi, dia sudah bersama-sama dengan orang lain lagi, dengan orang baru lagi, merancang kodifikasi baru, drama baru, walaupun mungkin proses sebelumnya belum selesai, dia sudah merancang hal yang baru. Jadi bangunan yang dibangun tidak pernah selesai. Inilah bentuk kebenaran yang tak terkatakan, bukan fakta. Ya dia ya benar, tetapi menurut penalarannya sendiri. Bayangkan saja jika seorang wanita meninggalkan suaminya karena dia sudah memiliki laki-laki lain, lalu mencari kambing hitam kita atau pasangannya sendiri, ya itu kondisi seperti apa? Dan dua, mengatakan butuh waktu atau inah. Dia sudah menginvestasikan waktunya dan biayanya di tempat lain dengan orang lain. Yang kedua, dia mengatakan ora sendirian, ya. Kalau dia sendirian tidak percaya, itu hal yang tidak mungkin. Pasti ada sosok yang lain. Ada udang di balik rempeyek. Jadi ada sosok yang lain. Ini belum fakta hukum, Pak, baru opini. Selanjutnya bahwa dengan cara berdiskusi dengan saudara Hardi, ya, Popoh, saksi Kandar, Sukandar Atminingsih, saksi atas semua laporan jasmani, ya. Ini RT 5 RW 2 Karangkonang. Saksi kunci utama pertama adalah kejadian ini Solikin, BPD Koryo Kalangan, dan petunjuk dari Santoso Mudin. Bahwa motif utama penculikan dan perampasan ini dapat dikembangkan kepolisian sendiri, harusnya tahu, yaitu motif itu dirancang sejak 2003. Keterangannya saudara IWW sendiri bahwa dari 2003 itu sudah ada jalinan khusus dengan saudara Bambang Permadi. Alasan ini sudah jelas. Kasus penculikan yang dengan cara manipulatif, ingkar janji, rekayasa persekusi, eksekusi, ini rawan, sangat rawan dikriminalisasi. Karena tersebut telah membuat saya berperkara sebelum mendapatkan bukti kuat. Maka laporan 1, pidana penculikan 2013, falsito prei, proses cerai perdata 2010 sampai 2017, maka setelah 2018 harusnya kasus ini berjalan lagi. Selanjutnya saya menuntut balik. Kenapa? Bahwa
Semua pertanggungjawabkan ditagihkan ke saya, ditimpakan ke saya. Sebab juga selama saya bekerja di SMP, di Dharma, di Permata, nyalis semua orang habis diborehkan, diambil dulu di koperasi untuk kebutuhan sosialita, bukan kebutuhan pokok. Selera sosialita, selera belanja yang glamor, tidak suka memasak, sukanya jalan-jalan, BST, MLM diduga ikut arisan online, juga judi online, narkoba membuat seluruh aset kami dijual, diborehkan di bank, terkuras, dan pernah kita jual kampung, uangnya juga diambil. Uang dibawa dia semua, belakangan titip Panjar, mau jadi PNS 65 juta, juga dibawa uangnya. Kata pihak sana sudah dikasihkan kepada IWW dan dicek lari. Sedangkan keterangan dari desa saudara Sepi Sumi Siswanto, kata mereka, IWW menggondol uang 125 juta dibawa lari dan saya sebagai suami harus membayar atau dikasuskan polisi. Juga perlu dicek kebenarannya. Keterangan ini sifatnya keterangan Bapak Yanto Blot. Bapak Dio saat itu Indah memang digendak polisi atau dikawin siri polisi. Hanya saja tidak ada bukti. Yang rame-rame membuka saksi sekarang dibuka lebar-lebar antara kasus mana yang lebih prioritas, KDRT, terlapor atau KDRT Fede, antara penculikan, persekusi, kriminalisasi kepada korban dengan derajat hukum yang berbeda, yang berat yang mana. Dalam hal ini sudah saya sampaikan ke Propam. Saya sudah diinterogasi 2 tim, baik itu dari Densus 88 ya, datang ke rumah saya, semua sudah jelas. Timnya Pak Slamet juga sudah dan tim dari Pak Arif juga jelas. Belum ada lagi penyelidikan lanjutan yang memadai memenuhi rasa keadilan kepada saya sebagai korban permainan laporan polisi atas dugaan persekusi, eksekusi keraman, penculikan anak dan istri saya di Mojolawaran. Skenario kedua, yaitu dugaan adanya keterlibatan orang dalam yang meneror mengancam ibu saya. Ya, ibu saya diteror oleh Aisyah Jamari untuk merelakan uang dan semua barang-barang berharga yang dibawa serta oleh saudara Indah Widiawati. Jika tidak, maka saudara Solihuliati akan dipolisikan. Modusnya seperti itu terus dari keluarga Magelang. Maka laporan demi laporan ini sangat penting saya sampaikan. Sangat penting sebagai bentuk kepedulian kepada hukum, bentuk kepastian pelayanan hukum, bentuk koordinasi dengan APH, kepolisian, sebagai afirmasi, konfirmasi, sinkronisasi dalam bentuk pemberitaan. Adanya afirmasi. Laporan-laporan saya esensinya sama, yaitu nebis in idem, yaitu kasus penculikan perampasan atas anak-anak dan istri saya yang dilakukan Bambang Permati. Maka kunci dari semua perkara ini adalah Bambang Permati, yang lain itu mengecoh. Maka dengan berkembangnya kasus jadi overspell perselingkuhan antara Bambang Permati dan IWW, sudah berapa kali saya laporkan, tetapi kepolisian tidak tanggap darurat dan tidak profesional di dalam menyelesaikan kasus ini. Akan sampai kapan kasus ini diteliti? Target utama adalah asal-usul saudara IWW. Asal saudara IWW segera ditahan, ditetapkan sebagai tersangka utama, maka kroni-kroninya secara otomatis tertangkap semua dan keterangan yang disampaikan oleh Karyadi tentang menyebut-nyebut nama Siswanto dan Surini. Modus menipu daya memanipulasi seperti itu, memanipulasi alasan secara sempurna, ya sempurna, dan hal itu sudah berkali-kali terjadi dan saya maafkan karena ingin mempertahankan status perkawinan saya. Saya ingin mempertahankan sebetulnya. Pernah sekali tempo uang dagangan saya, waktu itu uang bensin, hampir 5 juta semuanya dimbat, ya, diceritakan hilang. Jadi tampak seperti hilang, wajah raut mukanya tidak ada wajah sedih atau sesal. Maka saya menghibur diri saya dan ternyata sorenya dia pergi tanpa pamit, hilang tanpa pesan, menghilang setahun sampai 3 tahun. Juga sekali tempo tanpa ngomong menguras berangkas saya.
yang berisi uang 3 juta. Tidak bicara, hilang, diambil semua. Cuma ditinggal 100.000. Saya tanya lagi, nggak ngaku. Jadi intinya ya kita tidak pernah aman. Dan masih banyak lagi kehilangan-kehilangan lainnya yang saya sinyalir. Justru dia sendiri pelakunya. Kalau dia butuh, Pak, merengek-rengek terus minta uang sampai 100 juta, berbagai acting dia lakukan, cara apapun dilakukan, entah merengek, memelas, menangis, berjanji sampai merayu. Besoknya akan ini, akan itu, berjanji ini itu, tapi kenyataannya begitu uang dikasih, dapat dari talangan, tanggung jawabnya tidak ada. 85 juta, 25 dari kabur lagi. Saya kira hanya bicara-bicara saja. Ternyata setelah dia kabur, barang-barang saya satu almari hilang semua, surat-surat akte, BPKB, STNK hilang semua, Pak. Ini ahli drama, Pak, ahli spekulasi. Semua aset saya, akses saya juga dibawa kabur semua, hilang, nol. Terakhir saya tahu dia borkan taspeng tunjangan pensiun ibu saya dan beberapa gram emas dan anting ibu saya, diembat semua. Harapan orang ini bakal tanggung jawab dan merawat saya, tapi kenyataannya kabur. Terus saya estimasi uang-uang itu dipakai apa? Dari orang-orang dekat saya itu berkisaran 470 jutaan semuanya. Saya ingat sekali saya diajak tanda tangan di beberapa bank, konsorsium lembaga keuangan, dan beberapa kelompok arisan. Untuk melakukan hal itu, maka kemelut panjang, Pak. Ini yang terjadi di sini, belum yang terjadi di sana. Di Magelang, di Temanggung, di Blora, di Rembang. Kita sudah setor uang, kita kasih dia uang, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Selama itu saja, tidak pernah kelihatan, tidak pernah bisa ditemui. Yang pada intinya yang dibutuhkan indahnya uang, uang dan uang saja, tanpa ada tanggung jawab. Jika ditanyakan dia marah, jika tidak ada pasti miris, ancam, minggat, lari dari tanggung jawab dan mengecoh kasus seolah-olah dizalimilah, KDRT lah, dan itu digaung-gaungkan untuk sebagai persepsi, bahan ancaman, sebagai persepsi atau bahan ancaman. Dari kejadian itu saja banyaknya korban. Saya tertekan, Pak. Saya tertekan. Saya yang diteror. Belakangan dia membuat opsi berkomplot dengan teman-teman dekatnya, Rina Andarwati, Nurkomsah, Rosmini Supawatin, Agatha, dan teman-teman dekatnya yang mengendosait saya. Cek di Tambaromo. Justru saya dari rumah Karangkonang memantau pergerakan apalagi yang akan dilakukan Indah dan kroni-kroninya. Mohon perhatian Bapak Kapolres. Untuk dapat melakukan kondisi ini yang diduga dari provokator dilakukan IWW, saksi utama adalah Sunarto di Inspektorat. Dalam MOU di Inspektorat berbunyi saya menolak perceraian karena Indah dibawa lari BBPM dan kasus perselingkuhannya itu belum selesai dan menanggung banyak utang. Di Inspektorat berkomplot dengan kepala sekolah. MOU bunyinya berbunyi lain di kepolisian. MOU 3 kali ditemukan di Dinas P&K. Samsuri Kasdan, HR Amadi, Sri Pagelartis, dan Sri Utami. Atas perintah Sarpan sudah saya sampaikan nota persoalan IWW, yaitu kasus utang piutang. Jika dinas bersikeras menyetujui, ya silakan dinas bayar. Tanggung semua utangnya, ditanggung Indah. Dalam kehidupan saya, dia sanggup atau tidak akan menyelesaikan pasca perceraian. Namun apa yang terjadi? Cuci tangan pasca cerai. Dinas juga MOU akan memecah pembagian makan. Alasan insentif tunjangan suami 800.000 per bulan. Selening-selening itu juga dikatakan saudara IWW sendiri. Tulisan-tulisan saya ini tulisan asli. Sudah saya fotokopi, saya kirim kemana-mana ke kepala-kepala sekolah, kepada bupati, kepada kejaksaan untuk membendung dan menahan menolak permintaan cerai.
saudara IWW kepada saya, namun tidak digubris semua, baik mulai dari Jayus, Supawatin, Karyadi, Sukawati, Dahlan Istanto, Sunarto, semua mendukung saudara IWW. Sudarmadi, semua tutup mata, semua tidak ada empati, semua mengacu, semua dengan bengis melecehkan saya. Saya dikatakan laki-laki cengeng, nggak punya tanggung jawab pada wanita dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu darah, keringat, dan air mata keluarga saya, perjuangan keluarga saya dan saya. Belakangan saya dikirim surat, sudah berkirim surat kepada Tulus Budiarjo, Kadinas atas upaya resolusi kekeluargaan baik mau langsung maupun tidak langsung. Saya dimintai ketemu dengan Ponco, tetapi hal itu belum saya lakukan. Maka dalam hal ini apabila ada orang yang masih berada di tempat tanpa izin dan perbuatan itu berat menguasai tempat itu, maka harusnya hal itu segera dilakukan. Tidak serta-merta sebagai kepala sekolah melakukan suatu tindakan-tindakan yang ada sesuatunya, ada konsekuensinya. Tidak ada orang begitu saja melakukan sesuatu tanpa ada konsekuensi. Yang saya lakukan bahwa saudara IWW telah berkomplot dan berkonspirasi dengan pihak-pihak melakukan percobaan pembunuhan kepada saya berkali-kali dengan membayar preman. Dan itu sudah dilakukan kepada saya, dan indikasi itu justru dilakukan berkali-kali setelah menekan hak waris dengan membawa lari sertifikat-sertifikat, surat berharga KK, KTP, surat nikah, mulai dari Winong ke Tambak Romo untuk melakukan serangkaian keraman dan perkawinan palsu. Mohon diusut. Adanya pengancaman pembunuhan yang telah dilakukan Jayus Setianto kepada saya menunjukkan adanya sesuatu. Setelah itu ada pencegatan penganiayaan kepada saya dipukuli wajah saya 17 kali oleh Jayus Setianto, lalu saya melapor ke Kanit Reskrim Winong. Tidak ditanggapi, justru aduan saya. Saya menuntut IWW yang mengancam saya, menganiaya, mengibuli saya, menipu saya, membawa lari harta benda saya, mempermainkan lembaga perkawinan saya, memasukkan unsur-unsur lain ke arah pidana. Juga IWW menggiring opini publik, membuat persepsi seolah-olah saya yang bersalah. Membuat persepsi saya yang bersalah melakukan sesuatu kepada dia. Namun fakta adalah dia yang mengancam, merencanakan, memancing masalah bersama-sama dengan BBBM. Sudah dipersiapkan jauh hari sebelum 11 September 2011. Dengan ini saya menuntut saudara IWW dan kroni-kroninya untuk diseret kepolisian, kejaksaan, pengadilan dengan pembuktian terbalik, yaitu mereka melakukan rekayasa bohong, melakukan perampokan kepada saya dan melibatkan orang lain, mengarah pada serangkaian tindakan pidana berantai. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari pihak kepolisian saya sampaikan terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.